Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Nur Halimah akan menjelaskan mengenai penata laksanaan persalinan sungsang. Persalinan sungsang dengan presentasi bokong adalah posisi di mana bayi di dalam rahim berada dengan kepala di atas sehingga pada saat persalinan normal, pantat atau kaki bayi yang akan keluar terlebih dahulu dibandingkan dengan kepala pada posisi normal. Ada 3 jenis posisi bayi sungsang di dalam kandungan, bahkan sampai menjelang waktu persalinan, meliputi yang pertama, Frank Bridge atau sungsang Frank. Posisi Frank Bridge atau sungsang Frank yaitu ketika kedua kaki bayi di dalam kandungan mengarah lurus ke atas, tepat di depan wajah dan tubuhnya. Hal ini membuat bagian yang berada di bawah hanyalah bokong. Jenis yang kedua yaitu complete bridge atau sungsang lengkap adalah posisi sungsang ketika lutut dan kaki bayi di dalam kandungan menekuk seperti sedang berjongkok. Dalam posisi sungsang ini, bokong dan kaki bayi yang akan terlebih dahulu masuk ke jalan saat dilahirkan melalui persalinan vagina. Sedangkan yang ketiga yaitu incomplete bridge atau sungsang tidak lengkap merupakan posisi sungsang kombinasi dari Frank Bridge dan complete bridge. Kondisi ini terjadi ketika salah satu kaki bayi berada di atas ke arah kepalanya, sementara yang satunya lagi menekuk ke bawah bokong. Penyebab posisi bayi sungsang seperti sudah pernah hamil beberapa kali sebelumnya, sedang hamil bayi kembar 2, 3, atau lebih, pernah menjalani kelahiran prematur di kehamilan sebelumnya, jumlah air ketuban di dalam kandungan yang terlalu banyak sehingga bayi memiliki ruang lebih untuk bergerak, atau terlalu sedikit jumlah cairan ketuban sehingga membuat bayi malah sulit untuk bergerak. Jika bentuk rahim ibu tidak normal atau memiliki komplikasi pada persalinan seperti adanya fibroid di dalam rahim. Jika ibu mengalami plasenta previa selama kehamilan. Persiapan alat-alat dan bahan diantaranya perangkat untuk persalinan, perangkat untuk resusitasi bayi, tunam piper, uterotonika, yaitu ergometrin maleat dan oksitosin. Selanjutnya ada lidokain, sepuit dan jarum nomor 23, alat-alat infus, povidon iodin, perangkat episiotomi dan penjahitan luka episiotomi, dan yang terakhir yaitu APD, yang diantaranya ada jelmek, alas kaki, masker, dan kacamata pelindung, atau juga bisa menggunakan face shield. Pertama yaitu kita melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Sebelum itu kita melepas semua perhiasan, jam tangan, cincin, dan yang lainnya. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk atau tisu. Persiapan sebelum tindakan untuk pasien ibu dalam posisi litotomi pada tempat tidur persalinan. Untuk penolong, gunakan APD, celemek, alas kaki, masker, dan kacamata pelindung. Kemudian pakai sarung tangan steril atau DTT. Memasang duk atau kain penutup steril dipasang setelah pakai sarung tangan. Jika duk tidak steril, dipasang sebelum penolong pakai sarung tangan. Belum melakukan anestesi dan episiotomi, kita melakukan pemeriksaan dalam atau VT, vaginal touch. Kita menentukan apakah pembukaan sudah lengkap atau belum. Jika pembukaan sudah lengkap, kita melakukan anestesi dan episiotomi. Persiapan sebelum tindakan untuk pasien ibu dalam posisi litotomi pada tempat tidur persalinan. Untuk penolong, gunakan APD, celemek, alas kaki, masker, dan kacamata pelindung. Kemudian pakai sarung tangan steril atau DTT. Memasang duk atau kain penutup steril dipasang setelah pakai sarung tangan. Jika duk tidak steril, dipasang sebelum penolong pakai sarung tangan. Setelah itu,
Ibu tidur dalam posisi litotomi, sedangkan penolong berdiri di depan vulva, menginstruksikan ibu agar meneran dengan benar selama HIS. Membuka mulut dan mengarahkan tenaga ke arah abdomen dan anus. Kedua tangan merangkul pangkal paha, kepala ditundukkan dan melihat kasur. Lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah menipis. Setelah itu, injeksi oksitosin 2-50 unit secara IM. Langkah selanjutnya yaitu tindakan melahirkan bayi dengan cara spontan, BRAH. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkeram secara BRAH, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Pada setiap HIS, ibu disuruh mengeran. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak sangat teregang, tali pusat dikendorkan terlebih dahulu. Kemudian lakukan hiperlordosis pada badan janin saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis pubis. Guna mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke perut ibu. Penolong hanya mengikuti gerakan ini tanpa melakukan tarikan, sehingga gerakan tersebut disesuaikan dengan gaya berat badan janin. Bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlordosis, seorang asisten melakukan ekspresi kristeller pada fundus uteri dengan arah sesuai dengan sumbu panggul. Dengan gerakan hiperlordosis ini, berturut-turut tali pusat lahir, perut, bahu dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Janin yang baru lahir diletakkan di perut ibu. Seorang asisten segera menghisap lendir dan bersamaan itu penolong memotong tali pusat. Apabila anak lahir sampai pusat tak maju lagi, maka BRAH dinyatakan gagal dan bahu bayi dapat dilahirkan secara klasik, Muller atau Lovset, serta kepala secara Mauritian. Sejak tali pusat lahir sampai seluruh bayi lahir tidak boleh lebih 8 menit. Langkah selanjutnya yaitu melahirkan bahu. Melahirkan bahu ada 3 cara, yaitu dengan cara klasik, Muller, dan Lovset. Yang pertama, cara klasik, prinsipnya melahirkan bahu dengan lengan belakang lebih dahulu, karena lengan belakang berada di ruang lebih luas. Baru melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Tetapi bila lengan depan sukar dilahirkan, maka lengan depan diputar menjadi lengan belakang, yaitu dengan memutar gelang bahu ke arah belakang dan baru kemudian lengan belakang ini dilahirkan. Selanjutnya yaitu yang kedua dengan cara Muller. Prinsipnya melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu dengan ekstraksi. Baru kemudian melahirkan bahu dan lengan belakang. Bokong janin dipegang secara femoropelvic, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca dan jari-jari lain mencengkeram paha bagian depan. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu dengan cara Lovset, dilakukan bila ada lengan bayi yang terjungkit di belakang kepala. Prinsip persalinan secara Lovset adalah memutar badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik sambil dilakukan ekstraksi curam ke bawah sehingga bahu yang sebelumnya berada di belakang akhirnya lahir di bawah simfisis. Badan janin dipegang secara femoropelvic dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kita melahirkan kepala secara Mauricio. Tangan penolong yang sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir, jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk dan jari keempat mencengkam fossa canina atau di maksila. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong, seolah-olah janin menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ketiga penolong yang lain mencengkeram lahir janin dan arah punggung. Jari tengah mendorong oksipital sehingga kepala menjadi fleksi.
Kedua tangan penolong menarik kepala curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan ekspresi Christeller. Tenaga tarikan terutama dilakukan oleh tangan penolong yang mencekram leher janin dari arah punggung. Selanjutnya, apabila bayi sudah lahir, lahirkan plasenta secara spontan atau manual apabila indikasi. Jahit luka episiotomi atau robekan perineum, memberikan obat-obatan sesuai keperluan. Pasca tindakan, lakukan pemeriksaan dan pengawasan kala 4. Dekontaminasi sementara masih menggunakan sarung tangan, masukkan bahan dan instrumen yang akan dipergunakan lagi ke dalam wadah yang mengandung klorin 0,5%. Buang bahan habis pakai ke dalam tempat sampah tersendiri dan mengandung larutan klorin 0,5%. Bersihkan bagian-bagian yang tercemar darah atau cairan tubuh dengan larutan klorin 0,5%. Bersihkan sarung tangan dengan klorin 0,5%, kemudian lepaskan secara terbalik dan rendam dalam larutan tersebut. Selanjutnya kita cuci tangan pasca tindakan. Cuci tangan kembali sampai siku dengan sabun di bawah air mengalir. Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Perawatan pasca tindakan, periksa kembali tanda vital pasien, segera lakukan tindakan dan instruksi bila diperlukan. Catat kondisi pasien pasca tindakan dan buat laporan tindakan di dalam kolom yang tersedia pada catatan medik penderita. Buat instruksi pengobatan lanjutan dan hal-hal penting memerlukan pengawasan ketat. Beritahu pada pasien dan keluarganya bahwa tindakan telah selesai dilaksanakan dan masih memerlukan perawatan. Bersama petugas yang akan melakukan perawatan, jelaskan perawatan apa yang masih diperlukan, lama perawatan, serta laporkan pada petugas jika ada keluhan pasca masa tindakan. Tegaskan pada petugas yang merawat untuk menjalankan instruksi perawatan dan pengobatan serta laporkan segera bila pada pemantauan lanjut ditemukan perubahan-perubahan yang ditulis dalam catatan pasca tindakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.